Ciwidey. Apa hal pertama yang muncul di pikiran kalian kalau mendengar kata Ciwidey? Kawah Putih, Ranca Upas, Sunan Ibu, atau bahkan Rengadis? Yap, betul sekali. Potensi wisatanya. Kawasan Ciwidey dan sekitarnya menjadi objek penunjang kawasan wisata di Bandung Selatan dan sekitarnya. Dengan adanya pembangunan infrastruktur seperti jalan, hotel, kafe, maupun restoran. Banyak destinasi wisata yang terkenal di kawasan Ciwidey dan sekitarnya. Namun, tak banyak yang tahu terdapat satu desa di bagian utara Ciwidey yang memiliki ciri khasnya sendiri. Siapa sangka suatu kerajinan peralatan besi dapat menjadi potensi wisata yang menarik. Dan inilah Desa Mekar Maju, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam serta potensi budaya yang luar biasa, mendorong sektor pariwisata menjadi sektor yang penting dalam perolehan PDB di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sektor pariwisata berkontribusi sebesar 3,8% dari perolehan PDB Indonesia di tahun 2023. Menyimpan badan usaha desa atau BUMDes menjadi suatu peningkatan baru dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa. Harapannya, dengan adanya BUMDes ini dapat meningkatkan efektivitas, produktivitas, dan efisiensi usaha masyarakat lokal. Kemudian, BUMDes ini diharapkan juga dapat menjadi pilar kemandirian bangsa yang dapat menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa. Kemudian, BUMDes ini juga dikelola sepenuhnya oleh pemerintah desa, dari desa, kepala desa, dan lembaga desa. Desa Mekar Maju dengan luas wilayah sekitar 140 hektar yang mencakup kawasan permukiman, persawahan, hutan lindung, dan hutan produksi. Jika dilihat dari sisi topografi dan kontur tanahnya, desa ini didominasi oleh kawasan perbukitan dan juga persawahan dengan ketinggian di rentang 1000 hingga 1200 mdpl. Secara aksesibilitas, desa ini kurang lebih berjarak sekitar 13 km dari pusat Kabupaten Bandung yang berada di Soreang. Desa ini terdiri dari 4 dusun, 14 RW, dan 47 RT. Karakteristik fisik dan lingkungan di Desa Mekar Maju mendukung pengembangan wilayah berbasis pariwisata dan ekonomi lokal. Kawasan pegunungan di Bandung Selatan memiliki kondisi kesuburan tanah yang baik serta curah hujan yang memadai untuk mendukung aktivitas pertanian. Terdapatnya aktivitas pertanian serta peternakan di Desa Mekar Maju menunjukkan bahwa desa ini kaya akan sumber daya alam yang dapat dioptimalkan kembali. Namun, sayangnya, tantangan dalam pengelolaan potensi ini ialah keberlanjutan dari aktivitas produksi, yang mana aktivitas ini merupakan aktivitas utama dan menjadi ciri khas unik dari desa tersebut. Pada awal tahun 2024, Desa Mekar Maju memiliki jumlah penduduk sebanyak 9.052 jiwa. Yang unik adalah komposisi antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan cenderung seimbang. Dengan rincian, penduduk laki-laki berjumlah 4.600 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 4.452 jiwa. Jika dilihat dari persebaran usia, khususnya usia produktif dan non-produktif, rasio ketergantungan di desa ini berada pada angka 33. Jika dilihat dari tingkat pendidikan, sayangnya mayoritas pendidikan di Desa Mekar Maju hanya menempuh tingkat pendidikan sekolah dasar. Jika dilihat dari aspek ekonomi, budaya pengrajin besi ini merupakan hal yang sangat unik di Desa Mekar Maju. Terdapat 235 industri kecil menengah yang bergerak di bidang pengrajin pandai besi di Desa Mekar Maju. Badan usaha milik desa pun berperan sangat penting dalam mengoptimalkan pandai besi ini. Salah satunya yaitu dengan memasok bahan baku dan juga membantu mendistribusikan produk dari pengrajin pandai besi. Masyarakat Visi Misi Kabupaten Bandung dan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021 hingga 2026 disebutkan bahwa Kecamatan Pasir Jambu memiliki potensi pariwisata budaya. Desa Mekar Maju merupakan desa wisata edukasi dengan ciri khasnya yang jarang ditemukan di desa lain, yaitu produksi perkakas besi berupa peralatan pertanian, perkebunan, hingga peralatan rumah tangga. Terdapat pula sarana dan prasarana Desa Mekar Maju sebagai desa wisata.
Desa Mekar Maju telah menggunakan aspal atau beton sebagai perkerasan jalannya dan dapat dilalui oleh kendaraan roda. Desa ini juga memiliki lokasi yang strategis dan konektivitas seputar jalan dan terhubung di daerah-daerah sekitarnya seperti Pasir Jambu, Rancabali, dan Ciwidey. Jika kita melihat indikator indeks desa membangun, Desa Mekar Maju sudah bisa dikategorikan sebagai desa mandiri atau desa yang sudah bisa membangun sumber daya masyarakat dan ekonominya secara mandiri demi meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, jika kita melihat angka persentase pengangguran, di Desa Mekar Maju ini berada pada angka 42% atau hampir dari setengah jumlah penduduknya. Hal ini menimbulkan dua pertanyaan. Apakah masyarakatnya tidak saling peduli satu sama lain sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi yang tinggi, atau pemerintah desa yang kurang bisa memberdayakan masyarakatnya secara optimal? Mari kita pecahkan. Pemerintah sudah mengeluarkan regulasi terkait BUMDes, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah dalam hal tersebut telah memberikan kewenangan yang luas kepada setiap desa itu sendiri untuk mengatur rencana pembangunan berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat desa tanpa dibebani oleh rencana kerja berbagai instansi pemerintah. Lalu, apa tujuan dan sasaran untuk melihat Desa Mekar Maju secara lebih jauh? Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi upaya optimalisasi potensi budaya pandai besi di Desa Mekar Maju. Terdapat 3 sasaran pada penelitian ini. Yang pertama, teridentifikasinya asal-usul budaya pandai besi di Desa Mekar Maju. Yang kedua, teridentifikasinya proses pengembangan Desa Mekar Maju untuk masyarakat wilayah yang lebih luas. Dan yang terakhir, teridentifikasinya peran badan usaha milik desa dalam mengoptimalkan potensi budaya pandai besi di Desa Mekar Maju. Kenalkan saya Bunyamin, Kepala Desa Mekar Maju. Saya menjabat dari tahun 2013 hingga saat ini. Alhamdulillah, salah satunya potensi di Desa Mekar Maju itu adalah pandai besi. Pandai besi ini kegiatan murni dari warisan dari leluhur kami. Selanjutnya, kebutuhan akan perkakas pertanian, karena pandai besi tersebut erat kaitan sekali dengan perkakas pertanian, khususnya yang dipegang oleh tangan, menopang kegiatan usaha di desa kami. Salah satunya adalah petani, peternak, itu sangat erat sekali kaitannya untuk kegiatan tersebut. Lalu, bagaimana konstelasi Desa Mekar Maju pada skala yang lebih luas? Pandai besi setelah menjadi warisan leluhur, kami juga merupakan mata pencaharian kami, karena yang produksi pandai besi tersebut itu sebagian besar dijual, nggak dipakai, dijual, sehingga sekarang ini menjadi potensi satu-satunya terbesar di Desa Mekar Maju. Pasar terbesar kami hasil kegiatan pandai besi tersebut adalah suplai ke daerah Sukabumi. Terus yang lainnya mungkin menyebar. Teori perkembangan wilayah yang paling relevan untuk menjelaskan kondisi Desa Mekar Maju adalah Local Economic Development, di mana komoditas utama desa tersebut ialah perkakas besi yang dapat diidentifikasikan sebagai basis ekonominya, karena memiliki potensi yang besar untuk dipasarkan keluar wilayah. Pendekatan ini menitik beratkan pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal, pemberdayaan tenaga kerja, serta pengembangan keahlian masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pandai besi kita sudah mendapatkan satu pengakuan dari tingkat kabupaten. Kita sudah tidak bicara lagi pengrajin, tapi lebih ke kita sudah sentra nih. Sentra itu udah kawasan pandai besi. Sehingga peran kabupaten juga itu harus berinvestasi, ya. Tapi investasinya bukan berupa modal, tapi infrastruktur. Contohnya akses jalan itu harus jadi kewajiban Pemda untuk dimuluskanlah jalannya. Akses kesehatan, dibangunnya lah poskesdes, makanya kita punya poskesdes. Terus dari Dinas Perhubungan itu harus memberikan tanda-tanda karena kita sudah diakui sebagai sentra pandai besi. Jadi mungkin ada 10 atau 11 OPD terkait yang harus berinvestasi di desa kami. Kita sudah didestinasikan sebagai sentra pandai besi, otomatis ada kewajiban untuk pihak kabupaten untuk berinvestasi juga di bidang sesuai dengan bidangnya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya pandai besi ini berawal dari kebiasaan masyarakat yang kemudian menjadi
profesi, dan menjadi mata pencaharian utama masyarakat Mekar Maju. Kemudian, Desa Pandai Besi Mekar Maju tidak hanya mensuplai produk-produk pandai besi untuk wilayah sekitarnya, namun juga untuk konstelasi wilayah regional yang lebih luas, yaitu untuk Provinsi Jawa Barat. Lalu, dengan segala potensi yang ada di Desa Mekar Maju ini, mengapa angka pengangguran di Desa Mekar Maju masih tinggi? Sebetulnya terbentang luas lapangan pekerjaan di kami. Tidak ada kata pengangguran, cuman nggak ada kemauan aja. Karena ngehalusannya juga udah dapat uang. Contoh kecilnya gini ya, kita bicara golok. Dalam hal finishing, itu yang mengerjakan nenek-nenek, kakek-kakek, atau mungkin anak kecil yang di bawah umur. Itu dapat 40.000 per hari. Artinya tidak usah memiliki ilmu khusus. Dia asal mau kerja aja. Justru yang menjadi PR saya adalah karena adanya potensi ini, pendidikan terhambat. Jadi anak kecil sudah tidak mau minat sekolah karena udah dapat duit. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa Mekar Maju, pemerintah desa telah mengupayakan untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk warga Desa Mekar Maju. Namun sayangnya, di sini terdapat hambatan terkait kualitas sumber daya manusia yang masih belum sesuai dengan permintaan pasar kerja saat ini. Di samping itu, terdapat juga hambatan terkait lemahnya minat dan juga motivasi dari masyarakat itu sendiri. Jika kita membicarakan desa, maka tidak akan pernah lepas dari pertanyaan, bagaimanakah peran badan usaha milik desa di sana? Lembaga yang membidangi untuk masuknya pendapatan adalah BUMDes. Jadi wajib semua desa memiliki BUMDes. Kalau tidak memiliki BUMDes, ya mungkin tambahan untuk pembangunannya dari mana? Mungkin karena PT di bawah BUMDes kita bikinnya. Karena PT tersebut dibikin spesifik. Kalau BUMDes mah kelembagaannya mungkin ada unit usaha jasa atau unit usaha pertanian atau unit usaha material center, unit usaha yang lainnya. Tapi PT khusus membidangi yang berhubungan dengan besi, pandai besi, dan komponen turunannya. Gitu. BUMDes yang ada di Desa Mekar Maju berjalan sesuai dengan potensinya, yaitu sebagai penyedia bahan baku, serta membantu penjualan perkakas besi. Lalu, bagaimana potensi kerajinan pandai besi berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di Desa Mekar Maju? Kami menggunakan beberapa framework analisis dalam analisis ini, diantaranya stakeholder analysis, gap analysis, dan juga SWOT analysis. Secara keseluruhan, Desa Mekar Maju memiliki potensi yang beragam berdasarkan aspek spasial ataupun aspasial. Meskipun secara bentang alam kurang bersaing dengan objek wisata Ciwidey sekitarnya, budaya pandai besi yang khas dapat menjadi potensi eduwisata didukung oleh infrastruktur yang sudah tersedia seperti patung pandai besi, galeri, dan homestay. Dengan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat khususnya generasi muda, penggunaan teknologi tepat guna, kolaborasi bersama swasta atau pemerintah, memanfaatkan posisi geografis desa yang strategis dan konektivitas daerah satu sama lain, harapannya dapat meningkatkan multiplier efek bagi masyarakat Desa Mekar Maju dan sekitarnya. Selain itu, peran BUMDes untuk membantu penyediaan bahan baku produksi pandai besi serta distribusi, kehadiran BUMDes juga dapat membantu proses branding digital dan penguatan kualitas produk lokal Desa Pandai Besi Mekar Maju. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka terumuskanlah 3 rekomendasi untuk mewujudkan optimalnya potensi budaya pandai besi Desa Mekar Maju. Yang pertama, kolaborasi lintas sektor seperti sektor pertanian, peternakan, pengrajin besi, dan pariwisata untuk mewujudkan eduwisata di Desa Mekar Maju. Rekomendasi yang kedua yaitu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam melestarikan budaya pandai besi di Desa Mekar Maju. Yang terakhir, menjadikan potensi eduwisata sebagai prioritas pembangunan desa, serta menerapkan teknologi tepat guna untuk pemasaran digital dan efisiensi produksi.